Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saudara sebangsa dan setanah air Indonesia, bertemu kembali dengan Indro Firleso. Ada informasi yang saya ingin sampaikan, saudara. Jadi waktu itu kita pernah menanyakan kepada Jokowi, dia KKN di mana? Terus bagaimana tentang skripsinya? Tadi dijawab, saudara. Tapi sepertinya tadi ditanyakan oleh Barreskrim, ya kan? Tapi tidak jelas jawaban daripada Jokowi ini, saudara. Jadi tadi ditanyakan segala macam, karena sepertinya waktunya terlalu mendesak ya. Saya melihat waktunya terlalu mendesak. Hanya sekitar tidak ada 1 jam, saudara. Jadi saya dengar informasi mereka-mereka yang ada di depan Barreskrim, itu waktunya terlalu pendek, saudara. Waktunya terlalu pendek. Jadi mereka masuk nggak sampai 1 jam, itu akhirnya Jokowi keluar. Dan dia bersama-sama dengan pengacara-pengacaranya. Dan waktu itu pengacaranya juga ya sedikit lah ngobrol-ngobrol, mengambil posisi. Pertama kan adalah Joko Widodo, saudara. Joko Widodo yang memberikan informasi segala macam. Dia banyak ditanya. Banyak ditanya karena Jokowi waktu itu, waktu dia keluar dari Barreskrim, dia membawa map, saudara. Dia membawa map, dan map itu warnanya hijau ke hitam-hitaman, pokoknya sudah ngeblur gitu. Dan sudah ngeblur, dan waktu itu ditanya, itu siapa itu, Pak? Itu, oh ya, ini adalah ijazah daripada Jokowi. Dan mereka tadinya ingin melihat, tapi Jokowi mencegah, saudara. Dia tidak ingin memperlihatkan ijazah itu kepada orang-orang dulu. Dia ingin memperlihatkan, atau mungkin nanti kalau diminta pihak pengadilan, katanya sih dia akan memperlihatkan. Saya juga tidak tahu, saudara, mengapa dia selalu menunda, ya kan, kalau ada orang meminta diperlihatkan itu yang namanya ijazah daripada Jokowi. Nah, begitu tadi, ya kan, sama aja. Tadi adalah waktunya pendek. Tadi orang-orang dari tim penyidik dari Barreskrim itu menanyakan, saudara. Dia menanyakan, terus waktu dia membuat skripsi bagaimana, terus habis itu, terus kapan dia melakukan KKN, waktu itu juga sepertinya ditanyakan. Tapi karena waktunya pendek, dan Jokowi menjawab katanya, ya kan, kata si pengacaranya, dia ada 22 pertanyaan, dijawab kan nggak mungkin, saudara. Dia katanya hanya 8 pertanyaan, ya kan, sebenarnya ada 8 aja, saudara. 8 pertanyaan ditanyakan kepada Jokowi, ada yang dijawab, mungkin ada yang tidak dijawab. Inilah permasalahan yang terjadi, saudara. Jadi pasti ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab, akhirnya apa? Ya tidak terjawab semua, saudara. Ya kan, yang ditanyakan oleh tim penyidik Barreskrim karena waktunya pendek, ya akhirnya apa? Tidak muncul dari mulut daripada si Jokowi, saudara. Tidak keluar dari mulut Jokowi. Dia melakukan apa saja. Kan seharusnya dia memberikan informasi, ya. Dia memberikan informasi kepada tim penyidik lah, atau kepada si pengacara-pengacaranya. Tapi di sini saya melihat karena keterbatasan waktu pendek, saudara. Cuma nanti saya akan berikan, ya. Nanti saya akan kasih informasi sedikit, ya. Unang Margapus. Ini, saudara, ini adalah ungkapan daripada Jokowi tadi. Saya melihatnya karena keterbatasan waktu, dan waktunya itu tidak ada 1 jam, saudara. Waktunya tidak ada 1 jam, dan akibatnya apa? Nggak ada yang dijawab. Dan dia terakhir dia ngomong akan dilakukan penyelidikan, saudara. Mungkin akan dilakukan lah sama si tim penyidik ini, meminta waktu bahwa akan dilakukan digital forensik, saudara. Tadi ungkapannya hanya begitu, saudara. Ya kan, apakah nanti akan diungkap dan akan diinformasikan, kita lihat saja. Karena waktunya terlalu pendek. Cuma ini, saudara, tadi ini yang ditanyakan oleh tim penyidik dari Barreskrim Polri, ya. Coba kita sedikit melihat, ya. Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi diperiksa Barreskrim Polri terkait kasus dugaan ijazah palsu yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis TPUA, saudara. Begitu dia sampai ke Barreskrim,
terkonsentrasi dia dengan TPUA. Tapi waktu itu dia ditanya, saudara, karena dia akan meninggalkan yang namanya adalah ijazah daripada Jokowi kan ditinggal tuh, ya kan, di Barreskrim Polri. Dan waktu itu setelah ditinggal, sekarang baru diambil, saudara. Sekarang baru diambil, dan di waktu dia mengambil ditanya lah sama Barreskrim, kegiatan daripada waktu itu dia membuat skripsi bagaimana, apakah terus dia di mana dia melakukan KKN, saudara. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang waktunya terlalu pendek. Jadi kuasa hukum Jokowi Yaakob Hasibuan mengungkapkan bahwa pemeriksaan tersebut kliennya dicecar dengan 22 pertanyaan. Di antaranya mengenai skripsi hingga kuliah kerja nyata, saudara. Ini adalah mengenai skripsi dan mengenai KKN. Karena keterbatasan waktu, Jokowi nggak bisa cerita, saudara. Atau mungkin dia tidak punya persiapan, atau mungkin dia memang tidak pernah KKN, saudara. Ada 8 pertanyaan besar katanya. Ada 8 pertanyaan besar. Ini sepertinya pengacara si Jokowi ini membesar-besarkan masalah, saudara. Dia mau tanya apa, tapi itu digedein, jadi dia sepertinya ada pertanyaan besar. Lah waktunya kan pendek, nggak mungkin, saudara, nggak mungkin tim penyidik memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jelimet buat Joko Widodo, ya kan? Ada 8 pertanyaan besar, kemudian ada sub-subnya, ya kan? Ada sub-subnya lagi. Kita hitung per poin, ya kan? Saya hitung sekitar 22 poin. Wah, dibesar-besarin semua sih, saudara. Itu kata Yaakob dalam keterangannya pada hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025. Jadi pertanyaan tentang sejarah Bapak pas kuliah ketika Pak Jokowi KKN, ya kan, kemudian Pak Jokowi itu skripsinya seperti apa, ya kan, jadi detail-detail mengenai itu semua ditanyakan tapi nggak dijawab, sama aja bohong, saudara. Karena tidak ada jawaban di sini, tidak ada, saudara. Saya melihat bahwa ini ada sekedar hanya omon-omon doang, ini grup omon-omon nih, saudara. Ya, karena banyak pertanyaan, karena waktunya pendek, jadi nggak sempat ini. Jokowi nggak sempat ngapa-ngapain, saudara. Mungkin dia ada perlu lain kali ya di tempat lain. Dia hanya sekedar saja mengambil ijazah aslinya, katanya mengambil ijazah aslinya dia, dan habis itu terus dia ngobrol-ngobrol sebentar, terus dia mengomentari tentang Ibu Megawati, ya kan, dengan ijazah palsu. Habis itu terus dia keluar, tapi habis itu dilanjutkan oleh yang namanya si Yaakob Hasibuan, saudara. Coba kita lihat di sini. Lebih lanjut, ia menyebut saat ini pihaknya tengah menunggu hasil. Nah, ini, saudara, yang ditunggu itu adalah tentang apa? Hasil laboratorium forensik. Itu aja yang ditunggu nih. Jadi saya melihat sekarang ini yang ditunggu oleh Barreskrim Polri itu hanya mengenai uji laboratorium forensik. Dan itu tidak dilakukan oleh yang namanya adalah Rismon Syarifar, atau mungkin para ahli dari luar negeri harusnya didatangkan, ya. Jadi lebih lanjut ia menyebut saat ini pihaknya tengah menunggu hasil uji laboratorium forensik atau lapor ijazah Jokowi oleh Barreskrim. Kita masih menunggu, ya. Tapi kalau logika saya, karena sudah dikembalikan ke Jokowi, saudara. Itu ya data daripada si katanya ijazahnya Jokowi sudah dibalikin ke Jokowi. Itu artinya sudah selesai pemeriksaan puslapornya, saudara. Gila, cepat banget. Katanya sudah selesai nih, ya kan? Kita masih menunggu, tapi kalau logika saya, karena sudah dikembalikan, ya kan, data ijazah dari Jokowi sudah dikembalikan kepada Jokowi, itu artinya sudah selesai pemeriksaan puslapornya, saudara. Pemeriksaan puslapornya atau pusat laboratorium forensiknya itu sudah selesai, katanya. Dan kemarin juga diungkap oleh Juan Dani Rahardjopuro juga, ya, saudara. Katanya sudah 90% selesai lah. Puslapornya bagaimana, saudara?
apakah itu juga dengan penyeimbang dari orang dari luar atau mungkin hanya sekedar dari Barreskrim Polri, ya kan? Ia pun berharap hasil uji lapor, ya kan? Ia pun berharap hasil uji lapor ijazah Jokowi dapat segera dirilis, ya kan, oleh pihak Barreskrim Polri. Ya kan, harapan kami agar segera mungkin dari pihak penyidik, ya kan, dari pihak penyelidik bisa memberikan keterangan mengenai hasil itu ungkapnya. Tapi tentunya kami menghormati dan menunggu, ya. Ini kata Yakob, saudara. Yakob katanya dia menghormati, masih menunggu. Ini menunggu apa lagi nggak tahu, saudara. Diberitakan sebelumnya TPUA melaporkan Jokowi terkait kasus dugaan ijazah palsu ke Barreskrim Polri, ya. Ini memang laporan pertamanya dari TPUA, saudara. Tapi ada saudara-saudara kita dilaporkan Jokowi itu ke Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya belum dibahas nih. Jokowi hanya konsentrasi di Barreskrim Polri aja ini. Laporan, tapi dia menyinggung mengenai laporan daripada forensik juga nih, saudara. Dia menyinggung mengenai laporan forensik. Jadi laporan itu dilayangkan oleh Ketua TPUA Egy Sujana pada tanggal 9 Desember 2024 dan diterima sebagai laporan informasi dengan nomor LI, ya kan, garing 39 garing 4 garing res titik 1 titik 2 garing 2025 Direktorat Tindak Pidana Umum pada 9 April 2025. Jadi terkait perkara tersebut, Jokowi sempat mengutus iparnya. Ya ini, saudara. Jadi terkait perkara tersebut, Jokowi sempat mengutus iparnya untuk membawa ijazah aslinya ke Barreskrim Polri pada hari Jumat kemarin tanggal 9 Mei 2025. Jadi penyerahan ijazah Jokowi tersebut untuk memenuhi kebutuhan pemeriksaan dalam berkas perkara laporan dari pihak TPUA, saudara. Jadi ternyata dari Solo itu membawa ijazah itu hanya dia memenuhi permintaan dari TPUA sendiri, bukan ada 5 orang saudara kita ini. Jadi kuasa hukum Jokowi Yakob Hasibuan mengatakan alasan Jokowi menunjukkan perwakilan karena dokumen tersebut tidak mungkin dikirim melalui kurir. Ya kan, itu perkataan daripada si Yakob Hasibuan. Ya kan, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya. Ya kan, karena baru datang nih, ya kan, barusan banget. Baru landing hari ini kemarin, saudara. Jadi datang langsung ke sini. Itu perwakilan dari keluarga ada Pak Andri, ya, selaku ipar dari Pak Jokowi. Itu ungkap ini, saudara, orang-orang yang ada di Barreskrim Polri, ya. Kemarin keluarga dari Jokowi yang ini aja. Informasinya begitu aja. Nanti kita ungkap lagi, saudara. Ada informasi penting. Tapi nanti habis ini sambil kita pengen mendengar dari saudara kita Pak Suto Wijoyo. Ya, selamat malam Pak Suto Wijoyo. Semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Pak Suto, monggo. Ruwet Pak Indro. Ya, datang cuma sebentar doang ya Pak Suto, lihat gak? Datang cuma nggak ada 1 jam. 1 jam habis itu dia pulang. Gitu loh, silakan. Kalau nggak sampai 1 jam, itu mengisi identitasnya paling enggak 5 menit, 7 menit. Ya paling makan snack sama minum kopi aja, Pak Indro. Iya, katanya ditanya soal skripsi, soal KKN-nya juga loh Pak. KKN-nya itu muncul. Aduh, ini kalau dia ngomong KKN ada di daerah mana, bagus ini. Nggak muncul, saudara. Nggak muncul, Pak. Jadi sepertinya dia tidak menjawab karena mungkin keterbatasan waktu, sehingga dia mungkin buru-buru, mungkin ada tempat lain kali, ya. Gitu, silakan Pak Suto, monggo. Saya ragu Pak omongannya si Mulyono ini. Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas. Apalagi dayang-dayangnya.
Itu yang namanya siapa itu? Yakob Hasibuan. Bukan. Andi siapa yang dari NTB itu? Oh, yang dari NTB 22 itu. Ya kan yang Iya, dari dua-dua itu. apa Yang namanya? yang satunya itu yang waria-waria itu. Waria Oh, atau waria itu. Andi Pramaria, Andi Pramaria Andi dan Pramaria. eh, ada yang satu lagi dari apa namanya PSI itu ya kan ada dari PSI. PSI, Ya, ya kan itu ada yang dari Dian PS. Sandi. Jadi dari Andi Pramaria, Andi Pramuria dengan Dian Sandi itu kemarin tuh. Ya silakan. Ya. Yang Andi Pramaria itu dia mengaku seangkatan sama Jokowi. Hmm, Wisudanya sama-sama, hmm. tapi ijazahnya tahun 1989 kan aneh. Nah itu saudara kalau ijazah memang, tapi nggak tahu saudara apakah itu memang ijazahnya bisa berbeda, saya nggak tahu tuh. Ya mengapa di Ya, sini saya melihat ya. ijazahnya itu waktunya bisa mundur saudara. Hmm. 1989 silakan. Saya nggak masa sekelas UGM, universitas ternama di negeri kita, Hmm. kelas dunia, administrasinya begitu kan nggak mungkin Pak Indro. Ya, tapi katanya Makin itu adalah kesana ketiknya itu. salah, Pak. Katanya ketiknya benar dari si ada Andi Pramaria ya kan. Katanya dia juga di wisuda tahun 85. 1985 sama-sama dengan Jokowi. Tapi Hmm. ya benar nggak dia sama-sama Jokowi karena dua orang ini Pak Soto, yang Andi Pramaria dengan yang namanya si Dian Sandi ini dua orang ini Ya. kong kali kong nggak? Dia dua orang ini sama, dia ingin menginformasikan setiap saat, saudara. Dia gaungkan setiap kali dia tuh informasikan bahwa Jokowi itu punya ijazah, Jokowi punya ijazah, Jokowi punya ijazah, terus ijazah Jokowi sama dengan saya, ya kan tahunnya diulang-ulang itu diulang-ulang Pak supaya Iya. dianggap Kok adalah suatu meyakinkan. kebenaran gitu. Diulang-ulang dianggap adalah suatu kebenaran. Silakan. Iya, apakah Hmm. benar Hmm. administrasinya UGM itu seceroboh itu? Hmm. Hmm. Sementara yang naikkan dekannya itu gelarnya profesor dan doktor. Hmm. Hmm. Sebelum ditekan itu kan banyak banget yang ngecek di bawahnya Pak Indro. Hmm. Hmm. Minimal dari tukang ketiknya. Hmm. Habis itu pemuka juru ketiknya. Hmm. Naik lagi ke administrasi, Hmm. minimal juru administrasinya, baru kepala administrasinya, baru ke asisten dosennya, Hmm. setelah asisten dosen baru ke wakil dekan atau wakil rektornya, baru teken Pak Indro. Nah, Itu minimal tadi 7 orang itu Pak Indro. tadi kan ada Pak Soto. Tadi ada ya, tadi Hmm. ada apa gambarnya, ada gambar dari apa namanya sertifikat Jokowi. Tapi nggak mau dikasih lihat, Hmm. saudara. Ada wartawan-wartawan yang tolong dong Pak dikasih lihat, nggak boleh itu sama Jokowi nggak dikasih, saudara. Ke Jokowi tidak kasih apa yang diminta oleh wartawan ya tadi juga dia ada katanya ada saudara tapi gunanya kalau misalkan ada tapi tidak diberikan tidak dikasih lihat saudara kalau itu gimana Pak Ya. Suto ada tapi saya kasih lihat ya Itu kan bohong berarti silakan. kalau asli kan kemarin kan ada beritanya dari Barreskrim kan bahwa Hmm. yang diteliti itu kan kopi toh. Hmm. Tapi ini yang Masa dari tapi Barreskrim yang katanya diambil yang asli Pak asli. Suto katanya asli. Iya kok yang diambil yang asli. Sementara yang diteliti kopi kan aneh toh. Mana nih yang benar Pak Beda Indro? gini. Jadi ada yang di Polda Metro Jaya. Kalau Polda Metro Jaya itu kopian Pak Suto. Tapi kan Ya dikirim Polda. sama saudara daripada si Jokowi. Itu ada orang yang ngirim tuh namanya Andrianto. Dikirimlah ke Hmm. Barreskrim. Dan di Barreskrim ditinggal nih. Ditinggal Hmm. katanya untuk penyelidikan.
untuk diselidiki mengenai apa namanya puslapornya, ya kan? Laboratoriumnya diselidiki oleh Barreskrim. Habis itu tadi diambil Pak Suto. Hari ini diambil sama Jokowi lagi. Nah inilah ijazahnya itu sertifikatnya itu seperti kayak begini, dan tadi diminta untuk dibuka, nggak dikasih saudara, nggak dikasih sama Jokowi. Ini adalah gambarnya sedikit ya, saya kasih gambar ini Pak Suto. Ini adalah gambar dari ijazah. Nah, ini saudara, ini ya sudah ada nih Pak ijazahnya, ini kecil ini saudara, ini yang dibawa Jokowi, ini kecil ini, dan itu adalah katanya sertifikat Jokowi, tapi disuruh memperlihatkan nggak mau, terus dia bilang bahwa nanti Nggak jelas. di persidangan aja, nanti saya buka lagi. Itu biasa saudara, ngomongnya itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Silakan Pak Suto. Barreskrimnya ini gimana sih Pak Indro? Kalau Ya. barang bukti itu kan mestinya harus disita, toh? Ya harusnya disimpan ya, disita, disimpan. Ini enggak. Iya, Begitu toh. Harus datang dikembalikan. dibalikin Mbak, dibalikin sama Jokowi lagi. Hasil apa namanya, katanya sertifikat yang ada di Barreskrim itu kemarin kan dikasih pinjam, katanya hanya dikasih pinjam sebentar. Habis itu tadi diminta lagi. Habis itu tadi diminta lagi, saudara, dibawa pergi lagi. Ya ini saudara, saya nggak tahu. Dan Jangan-jangan ini Pak Indro. Ini minta maaf Pak Indro. Saya disclaimer. Ya, saya sebagai rakyat jelata kan boleh kan menganalisa bahwa ini rekayasa saja. Saya khawatir karena saya khawatir Barreskrim ini mengonsep semuanya dan memberikan kertas-kertas yang tahun lama, memberi bahan kertas tahun 1985 untuk diketik ulang. Bisa jadi kan Pak Indro? Ya tapi kan nggak bisa kalau diperiksa oleh si Rismond itu ketahuan banget orang Ya namanya kalau dikasih, Rismond kan ya mencurigai. kalau dikasihkan Pak Indro, ya kalau dikasihkan kalau dikasih wewenang ke sama si Rismond sama si Roy Suryo maupun yang lain, iya. Ya kalau nggak dikasih diminta lah. Ya kan masa nggak dikasih lihat saudara, nggak dikasih lihat. Dilihat boleh Pak Indro, dilihat boleh, ya lihatnya begitu harus dilihat langsung ditarik lagi. Itu kan harus subjektif. Diselidiki. Nah makanya ini harus didatangkan dari apa namanya, dari apa yang namanya, Luar negeri. dari luar negeri saudara. Dari luar negeri pun juga ada ya, dari apa namanya, dia bilang itu si Kiva itu dari UK ya kan, terus dari mana, ada 3 orang saudara, ada 3 orang luar yang diikut sertakan harusnya gitu. Silakan. Ya kalau dikasih itu kan hak subjektifnya penyidik kan Pak Indro. Iya ya, kalau nggak Dikasih subjektifnya penyidik dan mana? Iya Ngomong apa? Iya. Jadi ya memang negeri kita ini mencari keadilan itu memang sangat mahal Pak Indro. Iya susah, sangat mahal. Benar. Sangat mahal. Makanya kenapa saya tadi yang apa ya, minta maaf, saya disclaimer, saya ya harus ada rasa kecurigaan saya. Jangan skripsi sama KKN itu diteliti oleh Barreskrim, mana kira-kira yang janggal, yang tidak sesuai pada tahun itu, dia yang verifikasi, memvalidasi, kasihkan kertas yang tahunnya sama yang ada di skripsi itu. Barreskrim kan banyak itu Pak Indro, itu banyak dari itu. Bagaimana kalau dia tidak bisa menunjukkan kepada saudara-saudara kita yang lain, ya kan, hasil daripada laboratorium Barreskrim Polri ini saudara,
karena pasti nanti sama si Rismond sama si Roy pasti dilakukan penyelidikan ulang, saudara, penyelidikan ulang bagaimana mengenai skripsi, ya kan, apakah ini benar-benar lolos sudah skripsi atau belum, itu katanya belum ditandatangani Pak Suto, itu katanya hasilnya itu belum ditandatangani, dan kalau belum ditandatangani kenapa dia bisa lulus, itu kan pertanyaan kita, saudara, itu adalah pertanyaan daripada Rismond dan juga yang ditengok sama Rismond sama si Roy Suryo sama Ibu Tipa kan. Tapi tadi si Jakob itu menyampaikan bahwa ada lembar pengesahannya di belakang atau di depan. Dia bilang di belakang. Ketawa si Roy Suryo. Ya itu orang yang biasa ngomong itu gak jelas Pak Suto. Itu orang dari Pradi itu. Aduh maaf deh. Ya kan itu kosong orangnya, otaknya kosong itu. Orang dari Pradi itu udah jangan didengerin tuh si apa namanya, ya, tapi di Indonesia aja yang bodoh, saudara. Orang-orang seperti begitu masih dipakai lagi tuh. Orang-orang itu kan orang-orang nggak jelas, saudara. Silakan. Ya tapi kan sistem peradilan kita kan begitu Pak Indro. Nanti sebelum Barreskrim itu mau mengadakan konferensi, itu Brasor itu sudah jalan duluan Pak Indro. Rasanya akan jalan. Kalau sampai Barreskrim tidak dipercayain, UGM tidak dipercayain, siapa yang kita percayain? Kenapa kita percaya sama orang pihak ketiga? Repot Pak, kita negeri kita kan gitu Pak. Yang ngomong si Susno 2 itu, yang ngomong si Susno 2G. Nggak usah Susno 2G itu omongan daripada Susno 2G itu nggak jelas. Saat ini dia nggak jelas, saudara. Dia sepertinya akan dilakukan itu Pak Indro. Benar. Akan dilakukan oleh Basar itu Pak Indro. Benar. Kita kan perang opini nih Pak Indro. Kita itu gimana yang opininya kuat, itulah yang dikerjakan oleh penegak hukum kita. Iya, parah juga dong, ya kan. Penegak hukum kita kan begitu Pak. Ya ini katanya sedang diselidiki Pak Suto. Itu jadi ijazah aslinya diambil sama Jokowi kan. Itu yang ditinggal itu mungkin fotokopian atau apa. Terus itu adalah untuk penyelidikan dari Barreskrim, saudara. Bagaimana sih? Itu dibawa pulang dulu sama Jokowi, terus Barreskrimnya menyelidiki, terus pusat laboratorium forensiknya itu bagaimana dia menyelidiki pakai apa? Ya kan, dia menyelidiki pakai apa sih pusat laboratorium forensik ini? Dan bahannya sudah diambil, saudara, bahan penyelidikannya sudah diambil sama Jokowi. Terus yang ditinggal apanya? Inilah, saudara, karena mungkin takut ketahuan Pak Suto. Itu mungkin takut ketahuan kalau dilihat-lihat sama orang Barreskrim bahwa sertifikatnya pun itu adalah palsu, saudara. Sertifikat itu tidak sesuai dengan prosedur, mendapatkannya dari UGM. Mungkin keluar dari UGM tapi tidak sesuai dengan prosedur, ya. Dia mendapatkan itu. Bisa aja. Dia takut, saudara. Nah, takut ketahuan. Gitu. Kalau Jokowi ada rasa takut tidak aman menyimpan di Barreskrim, apa artinya mengasihi? Ya. Di Barreskrim itu kan nyimpennya ada berangkasnya itu kuncinya bukan kunci satu. Yang megang bukan satu orang, paling enggak orang dua minimal itu. Bisa-bisa empat kunci itu Pak Indro. Iya, nggak tahu, saudara, mungkin orang-orang tertentu saja kan yang pegang kunci, bisa aja Pak Suto. Iya, yang pegang kunci itu diambil lagi sama Jokowi, saudara. Sertifikat yang kemarin dikirim dari Solo sekarang diambil lagi sama Jokowi, ya kan? Dan gunanya apa diambil lagi, bukannya ditaruh di sana juga, saudara? Untuk penyelidikan laboratorium forensik, ya, harusnya pakai itu gitu. Silakan Pak Suto. Itu kan barang bukti.
Iya, Barang bukti harus disita, betul. harus disita sampai nanti selesai pengadilan. Betul. Ini kok barang bukti bisa dikembalikan Ambil. kepada orang yang apa teradu itu apa namanya? Yang dia yang ngirim itu diambil lagi sama Terlapor. ibunya lah. Diambil sama Iya, yang sama punya yang lah. terlapor, sama yang terlapor. Mestinya kan haknya penyidik itu ada haknya untuk menyita, toh. Betul, betul. Nah, Sampai untuk penyelidikan selesai. dulu kan Pak Suto ya, diselidiki dulu Iya. harusnya. Diselidiki dulu Iya. oleh apa namanya, Barreskrim ya, diselidiki terus dari mana, dari macam segala sudut, keabsahan daripada si mungkin bentuk-bentuknya segala macam. Nah ini saudara begitu diambil selesai. Diselidiki dari mana orang namanya barang bukti apa namanya ijazah Jokowinya sudah diambil sama yang punya, bagaimana ini repot Kalau ini, Pak. kalau si Panji Gumilang uang kasnya digerebek, diambil, nggak tahu ceritanya sekarang. Ya kalau itu Perlakuannya beda banget ini. iya Perlakuannya Iya. beda. iyalah Di mana sama-sama warga negaranya Mm-mm. yang berbentuk uang cash Mm-mm. disita, Mm-mm. nggak dikembalikan kepada pemiliknya. Nggak tahu sekarang udah kembali atau kemana, kan nggak tahu kita. Waktu itu belum Pak, pernah diselidiki sama Alvin Lim ya. Alvin Lim itu menyelidiki uangnya si Panji Gumilang, tapi sudah sirna saudara. Itu yang maksudnya begitu dia datang ke tempat kepolisian atau mungkin ke Barreskrim, wah sudah sirna. Sirna kan sudah goib saudara, sudah hilang. Dan uangnya sudah hilang dari punya Panji Gumilang. Dan saya nggak tahu berapa, Panji Gumilang lah yang tahu ya. Sudah menguap atau mencair mungkin Pak Indro. Menguap dan mencair. Dengan menguap dan mencair. Gila. Jadi mana penegak hukum kita, rakyat jelata begini aja bisa mengikuti sajiannya kayak begini, bagaimana? Barang bukti dikembalikan sebelum selesai pengadilannya secara inkrah. Harusnya jangan dikembalikan dulu Pak Anto, dan nggak boleh ditarik lagi sama Jokowi, harusnya nggak boleh Pak. Ini kan buat apa namanya, buat bahan penyelidikan. Tinggal di sini dulu, nanti saya kasih tahu kalau sudah selesai. Harusnya dia orang Barreskrimnya ngomong begitu kalau berani. Betul. Orang Barreskrimnya pasti nggak berani sama Jokowi ini, gila. Jadi dengan begini Pak Indro, saya mempunyai, minta maaf, saya sekali lagi minta maaf. Barang bukti ini untuk meloloskan di Kapolda Pak Indro. Jadi nanti pengadilannya itu kayaknya duluan yang dari Polda dibanding Barreskrim. Iya, bisa saudara. Karena Kapolda kan kemarin hanya dikasih fotokopi, jadi seolah-olah dikembalikan ke Polda gitu loh. Kayaknya Polda barang bukti, padahal nggak dikasih, tetap dibawa Jokowi saudara. Barang buktinya dibawa Jokowi, bisa aja. Habis itu keburu di P21 kan yang dari Polda dulu, yang Barreskrim belakangan. Jadi nanti antara yang melapor di ini apa itu PPUA itu prosesnya belakangan. Nanti dulu. Iya, nanti dulu. Iya, belakangan aja PPUA, ya kan? Yang penting Roy Suryo dan kawan-kawan pendaratan dulu melalui Polda Pak Indro. Iya, bisa aja, bisa. Ini saya disclaimer Pak Indro ya. Ya karena saya rakyat belaka, boleh kan saya mereka dari pasal yang satu hubungkan yang satu.
Karena ada contohnya. Contoh sebelumnya sudah ada, si Bambang itu sama Gus Nur. Betul. Jadi yang dari PPUA ini nanti akan ya bisa 2 Ya, tahun, nanti bisa kapan 10 aja tahun. kalau sudah beres Kapan aja. sudah. Iya. Beres dari Poldanya itu terjerat hukum. Itu aja Pak Indro kayaknya. Di Polda bisa dijerat hukum, nanti baru menyusul yang ada di Barreskrim. Bisa aja Pak Suto, itu benar bisa. Iya. Bisa ya, benar. Jadi Barreskrim nanti mungkin dari pihak itu Sudana karena sebagai saksinya itu tertahan, menarik, tidak jadi mengadukan. Begitu Pak Indro. Hukum kita kan begitu Pak Indro. Karena tidak ada contohnya. Saya bukan mengarang bebas. Disclaimer saya, kayaknya begitu skenario-nya Pak Indro. Aduh, bisa aja. Karena barang bukti itu kan barang bukti. Kenapa barang bukti diambil dari Barreskrim, saudara? Itu adalah barang bukti berupa yang namanya adalah sertifikat, kan katanya sertifikat kelulusan daripada Joko Widodo. Kenapa diambil buru-buru? Harusnya itu diselidiki lah semuanya, saudara. Ya kan, tentang laboratorium dari si ijazahnya, bentuknya segala macam itu diselidiki semuanya. Kalau tidak, dia mungkin bisa minta tolong atau kepada para ahli yang lain, jangan si Rismon ya. Dari yang ahli pun yang lain itu bisa diajak kerjasama, ngobrol-ngobrol mengenai semua. Ini kan mengenai foto, mengenai ijazah. Ya kan ini banyak, saudara, akan diselidiki oleh si Rismon Sianipar itu banyak dari segala macam sudut, saudara. Dari segala macam sudut. Ya. Dari ijazahnya pun, terus dari garis-garisnya, dari lingkupnya, lengkungnya, segala macam banyak. Saya melihatnya seperti begitu. Silakan. Bagaimana kita bisa respect sama penegak hukum Pak Indro? Perlakuannya pun beda. Semestinya Pak Indro ya, kalau penegakan hukum itu sama-sama atau apa itu istilahnya itu hak hukum itu sama, apa yang dilakukan kepada Panji Gumilang mestinya juga harus sama dilakukan kepada Jokowi. Barang bukti itu bukan diminta yang bersangkutan itu suruh mengantar dan suruh mengambil, mestinya harus pihak Barreskrim itu menggeledah seperti yang dilakukan kepada Panji Gumilang maupun si Hasto Kristianto. Digeledah, bukan orangnya suruh datangin, suruh ngambil, suruh nyetornya pun diwakilkan sama Ipar. Ini apa? Ini kayak orang pesen COD aja. Iya kan Pak Indro? Iya, kayak pesan COD aja. Dengan orang lain. Negara hukum kok kayak begini gimana ini? Ya tapi kan memang beda Pak Suto. Ini kan mantan presiden, jadi itu harus dibedakan, ya kan, harus diprioritaskan, tidak boleh Pak Indro. Mungkin begitu Pak Suto. Gila Suto. Boleh Pak Indro, melakukan perbedaan boleh. Tapi mestinya dari pihak penyidik itu mendatangi ke rumahnya Jokowi. Iya. Artinya, kalau melakukan hukum yang sama. Iya. Kalau untuk segi keamanannya ya dilakukan persis waktu menggerebek ke rumahnya Panji Gumilang sama tempatnya Hasto Kristianto. Ada memang, saudara. Kemarin kalau tidak salah Pak Suto itu Juang Dani Rahardjopuro itu ke Jogja, saudara. Dia katanya ke Solo, ya kan, dia katanya ke Jogja. Habis itu dia memanggil orang-orang itu di sekitar UGM, itu katanya sudah dimintain pertanyaan-pertanyaan. Itu kata si Barreskrim, saudara. Cuman sepertinya dia tidak mendatangi rumah daripada Jokowi. Karena waktu dia mengungkap bahwa katanya dia sudah mendatangi rumah, kenapa diantar ke Jakarta? Berarti apa yang diungkap oleh si Barreskrim itu juga bohong juga.
apakah dia juga benar sudah menanyakan orang-orang yang ada di UGM, ya kan, dan segala macam semua itu untuk data-data apakah itu sudah ditanya atau belum, hanya sekedar hanya omong-omong doang. Ini nggak jelas, Itu kan nggak jelas juga. Silakan, nggak jelas. itu ya ini sama dengan prosesnya ini yaitu terjadinya KKN sama skripsi sama nongolnya ijazah Pak Indro. Jadi kejadiannya tanggal 30 Jokowi baru mau lapor kok itu. Dia Jokowi tanggal 30 lapor, dia mau buat laporan tuh. Tanggal 30 April Ya. dia mau buat laporan. Ya kan? Tapi 1 bulan sebelumnya dari Barreskrim sudah mengadakan operasi senyap. Ini kan repot negeri kita ini Pak Indro. Mestinya bekerjanya setelah ada laporan. Ini ada desain apa lagi nih Pak Indro? Saya disclaimer Pak Indro. Saya tetap disangka ini saya ini. Orang belum lapor, tapi dia sudah kuyuk-kuyuk ke Solo sama ke Jogja ke sekitar UGM sama sekitar rumahnya Jokowi. Setelah itu 1 bulan berikutnya baru si Jokowi lapor. Ini kan aneh kan Pak Indro. Ya, tapi kalau dia kan bisa kemana-mana Pak Suto, orang namanya mereka bisa ke rumah si Kasmujo. Kasmujo itu yang ngasih informasi itu kan ada polisi datang ke rumah Kasmujo ngasih tahu, di situ terus ngasih tahu Jokowi rumahnya Kasmujo itu di mana, itu dikasih tahu dari polisi, saudara. Polisi itu yang tahu Jokowi rumahnya Kasmujo itu di mana, dicari saudara, ketemu, habis itu dia mampir ke sana, habis itu terus membuat laporan saudara. Itu silakan. Jadi kayaknya polisi ini kelihatan banget Pak Indro berpihak sama si Mulyono. Ya, sementara ya, memang. Pengadilan Sleman sama Pak Kasmujo yang rumahnya di Pogong Utara itu aja tidak tahu. Kenapa polisi tidak mau ngasih tahu sama orang UGM ya, orang UGM, ya kan? Iya, dari orang UGM saudara, nggak ketemu. Iya. Orang UGM nggak ketemu, tapi dicari polisi, ketemu, habis itu terus polisi ngasih tahu Jokowi rumahnya di mana, habis itu terus disamperin Jokowi, saudara. Itulah kronologisnya. Kelihatan apa saja? Welo-welonya itu keperpihakannya itu jelas banget Pak Indro. Ya, polisinya memang condong ya. Polisi condong membela Jokowi Dodo. Kelihatan sekali. Kelihatan sekali karena apa ya? Pengadilan Negeri Sleman mencari rumahnya Pak Kasmujo kan sempat bulan-bulan kan? Iya, sempat enggak. Itu kemarin Terakhir enggak ketemu kan? 2 hari enggak ketemu. Setelah itu besoknya Jokowi nongol tempatnya si Kasmujo. Iya. Kasmujo ngasih tahu kalau yang memberitahu kalau Jokowi mau datang 1 hari sebelumnya polisi yang mendatangi. Polisi yang datangi dia itu yang ngasih tahu. Berarti polisi itu betul-betul gitu. Betul-betul menjadi kurir Pak Indro. Ya, ya kurirnya Jokowi lah. Masa polisi menjadi kurir Jokowi kayak kemarin? Polisi menjadi kurir di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya di Barreskrim, aduh amit-amit deh gitu ya. Kurir COD Pak Indro. Iya. Pesanan online COD. Benar. Betul-betul inilah yang betul-betul merendahkan serendah-rendahnya martabat institusi Polri. Dari namanya APH ini, saudara, APH ini direndahkan sama Jokowi kok. Direndahkan serendah-rendahnya sama Jokowi ini. Aparat penegak hukum ini direndahkan serendah-rendahnya loh sama Jokowi Dodo, tapi apakah mereka tidak merasa kalau itu direndahkan? Itu saudara, dia dikasih ijazah palsu, ya dikasih fotokopian dari Polda Metro Jaya, itu kan berarti melecehkan, saudara. Itu melecehkan para penyelidik atau para penyidik. Dikasih yang namanya fotokopian, ya kan, dikasih semua dengan fotokopian segala macam. Makanya habis itu terus saya mendengar orang-orang dari Polda Metro Jaya itu seperti agak males-malesan sepertinya ya, karena dia kelihatannya dilecehkan sama yang namanya Jokowi Dodo ini, saudara. Sepertinya jadi apa yang dia sakit hati,
silakan. Apa yang disampaikan oleh Mulyono ini Pak Hendro betul-betul sebaliknya. Saing kanan belok kiri. Dia merasa direndahnya, ternyata dia yang merendahkan sama Polri kita. Saya polisi saudara ini ya. Polisi sama polisi Sleman Pak Hendro. Iya. Atau polisi Yogyakarta. Itu. Dan polisinya kok juga betul-betul kayak kulir bener. Kulirnya pun kulir barang pembelian online COD. Ya COD saudara, itu seperti barang berharga mungkin berupa kecubung itu kali Pak saudara. Itu. Berharga kayaknya berharga banget ya. Gila. Tahu tarifnya Pak Indro? Kulir COD itu. Sekali antar ke tempat itu cuma 2.250 Pak Indro, nggak sampai 2.500. Itu kalau tarif yang Sekali antar COD. Kalau tarif yang benar, kalau yang nggak benar, cut. Kalau yang nggak benar, cut saudara, cut. Ya kan jutaan itu muncul ya, dikucurkan. Oh, kalau jutaan itu termasuk prestise Pak Indro. Termasuk prestise 2.250 itu mungkin enggak Pak Indro. Buku dia Pak Indro. Memangnya kita nggak tahu sikapnya si Mulyono, super pelit. Iya. Kalau pakai uang negara mungkin Pak Indro. Ini pakai uangnya sendiri. Nggak mungkin Pak Indro. Jangan-jangan dia dapat gajian, dia kan dari gajian dari dan antara. Dapat gajian dari antara dan antara jalan-jalan dia. Kalau gajian ya dia gunakan sendiri Pak Indro. Kalau ngasih orang saya kira nggak mungkin Pak Indro. Dia mau mengeluarkan pakai uangnya negara baru. Kalau kantongnya sendiri nggak mungkin dia Pak Indro. Kantong kanannya 11.000 triliun aja enggak kurang kok. Ya, saya terlalu banyak disclaimer ini hari Pak Indro. Ya, karena mungkin dia kemarin jalan-jalan pergi ke Sumatera Utara, habis dari Sumatera Utara pulang ya kan, habis pulang dia langsung ke Barreskrim Polri. Mungkin dia dari Barreskrim Polri dia mungkin ke Polda Metro Jaya lagi, nggak tahu saudara. Karena kan pasti dia banyak sibuk di Jakarta ini saudara. Apalagi sekarang dia sedang di banyak laporan-laporan gitu, silakan. Saya dengar dari adik saya itu wisata Jalan Kutai itu sudah sepi Pak Indro. Aduh, udah mulai sepi ya. Wisata Jalan Kutai, tahu kan Pak Indro? Sumber itu ya, di dekatnya rumahnya ya. Iya, tadinya kan ada wisata Jalan Kutai Sumber kok. Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Ya karena sudah nggak ada sembakonya lagi kan. Nah, terus sekarang kepopulerannya Jokowi ada nggak anunya apa itu ini yang dilakukan oleh para apa namanya itu jejak pendapat itu ada nggak itu? Tapi dia kan banyak, dia masih undang-undang orang Pak Suto. Dia undang orang itu satu Solo loh, itu diundang-undang terus ya. Orang-orang suruh datang ke rumah dia, terus kalau nanti sepi dia panggil dari Jakarta. Karena dia panggil anak daripada adik dari Prabowo ya kan, terus dia panggil dari Najwa Shihab kemarin. Ini ya innalillahi wa innalillahi rajiun ya Pak Suto ya. Itu dari suami Najwa Shihab yang meninggal dunia ya tadi siang ya. Benar itu Pak Indro ya. Benar. Ya kan suami daripada Najwa Shihab meninggal dunia. Dan masih muda loh ya. Tidak salah siang meninggal. Belum 50 tahun Pak ya umurnya loh ya. Oh, masih muda. Kalau kita lihat Najwanya kan masih muda. Dia itu adalah sarjana hukum juga Pak Suto. Sarjana hukum juga, ya kan suaminya gitu. Ahok pun tadi Ahok sudah besuk ya. Ahok tadi sudah besuk, jenazahnya sudah dibalikin ke rumahnya di rumput itu. Silakan. Sakit jantung atau apa Pak Indro? Dia kemarin kan kena stroke Pak Suto. Dia kena stroke, dia habis stroke, terus dia kena peradangan otak saudara. Dia kena peradangan otak. Mungkin dia kemarin koleks, habis itu meninggal saudara. Tadi dibawa ke rumah sakit meninggal. Jadi dia meninggalnya ada di rumah sakit.
Jadi Ya katanya ikut ya, bela sungkawa lah Pak Indro. iya habis itu Ikut bela sungkawa lah. makanya Pak Suto makanya sering-sering di sini ngobrol-ngobrol sama kita. Jangan sendirian terus, kalau sendirian saya pun juga kepikiran nih, Pak Suto baru ngapain, ya kan? Ya kan? Sekarang ada di mana? Ada di Jogja atau sudah ada di masih Sudah di nyampe Jawa Timur? tadi jam setengah 7 tadi nyampe di Wah, rumah. alhamdulillah ya kan, puji Tuhan sudah sampai di Jogja Ya, ya. Terima kasih, mantap ya. nih Pak Suto, udah jalan-jalan selamat sampai di tujuan, yang penting kan itu, ya kan? Iya, ya Luar biasa. orang pada apa ya weekend ke luar negeri ya saya ke Waduh, Jawa Timur aja lah. iya nggak apa. Luar negeri Jawa sama Timur aja ya. saudara, memangnya nggak balik. Eh, Kalau luar negeri itu sekalian nggak usah balik. Tapi kalau luar negeri balik ya mendingan dalam negeri aja lah. Pak Suto kan enak, kita bisa ke Jawa Timur, Jawa Tengah ini kan pusat kemana-mana saudara, paling enak, paling gampang. Kalau saya pun bingung, ya kan, kalau saya mau ke Jawa itu berarti agak jauh kan. Kalau Pak Suto kan dekat, iya. ya, dari Jawa Tengah Iya. bisa kemana-mana gitu. Mantap. Ya hampir 10 hari yang ngapain saya. Wah, luar biasa. Ya kan, luar Ya, biasa. jadi Ngalahin apa namanya paus ya kemarin itu, berarti waktu apa namanya paus itu peringatan itu, berarti Pak Suto sudah ada di sana ya? Masih ada di iya hari Minggu kemarin masih di Bangkalan itu. Oh, malah gak ke gereja dong. Enggak Bangkalan biasanya bagus Pak Indro. Umatnya Katolik juga ada 500-an. Waduh. Cuma saya bagus ya. bingung. Saya melihat Iya. di apa namanya di Madura, itu gerejanya bagus-bagus Pak Suto. Saya melihat ya dari Bagus. informasi dari YouTube lah, saya melihat ya. Bagus. Terus ini apa itu? Gua Marianya juga bagus. Cuma bahasanya saya yang bingung. Ya, pakai bahasa Jawa aja dia tahu pasti, Pak Suto. Tahu lah, bahasa Indonesia juga banyak. Masa hari ini. Waktu misa itu pakai bahasa Madura Pak Indro. Oh iya, ya kalau memang Saya masuk pagi. benar. Masuk pagi. Kalau yang masuk jam 9 setengah 10 itu bahasa Indonesia bilangnya. Ya, itu baru bahasa kita Iya, saya setengah semua. 7. Betul. Ngambil setengah 7 dari bahasa daerahnya. Mm-mm. Ya, remok lah kita. Ya, yang penting syukur lah, yang penting Iya, sehat, syukur ya. Yang penting Iya, sehat, syukur. Sampai di rumah, itu aja. ya kan, luar biasa. Yang penting sehatnya ini Pak Iya. Suto. Hari begini ya. Ya, Terima tinggal- kasih Pak Suto. Terima kasih. Ya. Sekarang kita Terima bergeser kasih. nih ke saudara kita ya. Ada Pak Saudara kita. Pancu hari ini. Bapak Fumancu. Selamat Fumancu, malam monggo. Fumancu. Semoga sehat selalu dan salam Pancasila. Silakan Fumancu. Monggo. Selamat malam, selamat. Ya. Salam Selamat malam juga Fumancu. Ya kan, semoga Ya, sehat selalu. sehat selalu. Salam nomor gabus. Saudara kita ya, silakan. Salam nomor gabus juga. Iya. Waduh, Selamat malam, terima kasih. Salam kembali. iya, terima kasih Pak. Ini banyak sekali berita ini. Dicetoki telinga. Setiap hari udah 2 tahun nih. Tadi kan nggak mau tuli aja nih. Aduh, Saking banyaknya nggak tahu lagi yang hot, yang mana yang benar, mana yang tidak nih. aduh. Tapi oke lah, yang mana-mana lah ya. Tadi saya lihat Jokowi tadi sudah lapor ambil apa itu, ambil bagasinya ya kayaknya. Registrasi di Bareskrim. Padahal dia ditanya itu, dia ditanya KKN-nya di mana, terus bagaimana dengan pembuatan skripsi. Tapi gara-gara mungkin dia nggak tahu, dia nggak jawab Pak Fumancu. Dia nggak jawab itu pertanyaan itu. Habis itu terus dia ngeloyor aja pergi bawa apa namanya ijazah aslinya itu. Katanya ijazah aslinya sampai bluduk gitu. Saya bener atau enggak nggak tahu deh. Silakan. Iya, lapor di Bareskrim, lapor di Polda, yang mana yang didahulukan nanti Pak ini Pak, pidananya atau perbuatannya nih Pak? Iya. Ini kalau saya lihat tadi Pak, saya nggak perlu lama-lama lah Pak ya, kita hanya namanya juga CD tulungan ya. Nah, terus apa, bilang jangan terjadi peristiwa bang curi Pak. Jadi pidananya dulu, yang penting masuk dulu Pak. Nah, masalahnya yang saya pengen sampaikan, kalau itu terjadi kira-kira grassroots ini kan sudah menilai polisi Pak.
siapa yang percaya yang polisi kan nggak ada. Apa yang terjadi Pak? Kalau sampai dilakukan seperti Bapak Menteri, pidana dulu langsung masuk 10 tahun gitu. Itu kan gua. Iya, Makanya apa yang terjadi? Jenderal Ugro Saya udah siap untuk turun. Saya siap turun demo juga gitu. Betul. Iya, yang tidak punya kepentingan akan ikut turun Pak. Iya, pidananya dulu ya, bahaya dong. Kasihan apa Rismond, terus Roy, ada Tifa, segala macam saudara, itu kalau itu dulu di penjara dulu tuh. Nggak beres saudara, nggak beres tuh, nggak boleh. Sudah nggak beres. Ketidakberesan ini kan kita bersama sudah tahu Pak. Kan sudah tahu nih. Kan saya pernah bilang, mana dadamu ini dadaku, Bung Karno bilang begitu. Jelas-jelas Prabowo sudah sampaikan, apapun yang terjadi, guru kutu Jokowi. Kan gitu kan, apapun yang terjadi, dia belain, dia perlu, dia bilang di mukanya, lo mau apa lo? Sekarang kan dia sampaikan sama kita sekarang, lo mau apa lo? Gua kan penguasa, kan presiden tidak tak terbatas. Tidak tak terbatas, makanya saya mau gue. Nah, kalau Pak Prabowo tambarannya sekarang bertindak sebagai presiden, ya bertindaklah yang terbaik daripada terjadi benturan di grassroots nanti Pak. Tadi kita sudah buktikan banyak jenderal, banyak yang sudah pensiun hanya mau mencari Hercules Pak, malu saya Pak. Iya, iya. Jadi saya dampak daripada peristiwa ini yang saya pengen lihat Pak, yang mengerikan nanti kalau sampai terjadi, siapa yang tanggung jawab nih Pak? Siapa yang tanggung jawab masalahnya? Apakah MPR, apakah Presiden, apakah Jokowi? Nggak tahu. Indonesia nih Pak. Kita ciptakan apa ya, proxy war. Proxy war, dikasih ke Papua senjata, dikasih duit juga, dikasih Kalimantan, kasih ke Jawa, dikasih ke Bali, kasih Sumatera. Terjadi benturan di bawah Pak. Terjadi perang saudara, siapa yang tanggung jawab? Ini yang saya khawatirkan Pak, yang terjadi. Bukan yang normal Pak, bukan normatif. Bukan normatif yang saya pikir, enggak. Terjadi di bawah, benturan keras. Ada orang mikir enggak coba? Saya pikir enggak ada. Siapa sih yang tidak tahu membaca hukum itu Pak? Orang bodoh juga tahu Pak. Baik pembelanya Serda Jokowi tahu hukum kok, tapi jelas dia paham, tapi dia angkahi Pak. Kita mau cari apa sekarang? Udah lagi. Itu menurut saya jangan sampai kita sampaikan tadi saran Pancasila, saran NKRI, tapi sudah terjadi benturan di bawah Pak. Proxy war dari luar di Indonesia Pak. Itu lebih bahaya Pak. Paling bahaya. Waduh, Pak Sudo, terima kasih Pak. Jadi Bapak sudah kasih dulu perambul tadi sebelum saya masuk. Bapak sudah sampaikan perambulnya. Jadi kami kan sudah tentara apa nih, askar tak begini Pak. Mohon maklum aja Pak. Saya sekali 1 menit 2 menit aja Pak gitu. Tolong yang mungkin teman-teman belakang, tolong disampaikan, saya mau monitor aja Pak. Thank you Pak Su, Pak Bagus. Thank you. Pak Hendro. Thank you gimana? Terima kasih. Thank you. Joker Karet. Joker Bernal. Oke, thank you. Belum. Dan sekarang ini adalah Pak Suto Wijoyo, ikan unang Margapus. Dan saya juga betul. Ini, saya akan menunjukkan ya. Ini adalah yang tadi saya ungkap. Katanya dia hanya ketemu cuma 1 jam doang nih. Ya kan, ini saudara yang dibilang adalah terlalu cepat. Kita lihat di sini adalah diperiksa 1 jam nih. Ini diperiksa 1 jam, gimana bisa cerita saudara? Kan waktunya pendek. Apalagi kalau diambil alih sama yang namanya pengacara, bukan keluar dari mulut Joko Widodo. Ya ini saudara, diperiksa 1 jam. Jokowi ditanya soal keaslian daripada ijazah hingga skripsi saudara. Apakah dia menjawab? Enggak menjawab lah. Waktunya enggak ada saudara. Katanya dia ditanya ada 22 pertanyaan.
Terus kalau dikelompokkan itu katanya ada kelompok 8 besar ini yang didramatisir saudara sama pengacara-pengacara Joko Widodo ini. Coba kita lihat di sini. Ini adalah datanya saudara. Ini adalah yang beluduk itu warna ini katanya Jokowi ini adalah ijazah asli katanya, ya kan? Asli keluaran dari mana nggak tahu saudara. Apakah ini keluaran daripada UGM atau ini mungkin keluaran daripada Pratekno, ya kan? Atau dari mana kita nggak tahu saudara. Ini adalah ijazah asli Jokowi yang diambil dari Barreskrim Polri. Coba kita lihat di sini. Jadi Presiden ke-7 Joko Widodo sempat ditanya terkait dengan keaslian ijazahnya saat diperiksa penyidik di Barreskrim Polri pada hari ini Selasa tanggal 20 Mei 2025. Jokowi mengatakan dirinya ditanya sebanyak kurang lebih 22 pertanyaan oleh penyidik. Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA hingga universitas. Itu ujar Jokowi di lobi Barreskrim Polri pada hari Selasa. Jadi selain soal ijazahnya, Jokowi mengaku juga ditanya terkait dengan sejumlah aktivitasnya selama menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Masa dia bisa menjawab semua ya? Bohong, saudara. Jadi selain soal ijazahnya, Jokowi mengaku juga ditanya terkait dengan sejumlah aktivitasnya selama menjadi mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan mahasiswa saya, ya kan, masih semasa itu, sekitar itu, saudara. Ini kan pertanyaan daripada orang-orang yang ada di Barreskrim. Terus saat menemui awak media, Jokowi terlihat menenteng sebuah buku, ya kan, atau map berwarna hitam yang disebut merupakan ijazah aslinya. Ya kan, map berukuran A4 itu sudah terlihat memudar. Ukuran logo Universitas Gadjah Mada atau UGM yang berwarna kuning itu memakan sebagian besar halaman depan. Di atas logo UGM itu terdapat tulisan Universitas Gadjah Mada dan Insinyur Joko Widodo. Nama Jokowi yang tertera di map hitam itu juga terlihat sudah memudar. Begitu juga keterangannya di bagian bawah yang tidak lagi bisa dibaca, saudara. Jokowi diketahui tiba di Barreskrim sekitar pukul 09.42 WIB. Sementara ia terlihat keluar dari lobi pukul 09.47 ya. Ini saudara, terlihat keluar dari lobi itu adalah pukul 9.47 ya, cuma sebentar doang nih. Ini salah ini ya kan, katanya ada 1 jam saudara. Itu artinya Jokowi diperiksa penyidik selama kurang lebih 1 jam. Katanya cuma 1 jam saja. Apakah 1 jam bisa menjawab semua pertanyaan daripada penyidik, ya kan? Saat berada di dalam, Jokowi mengaku, ya kan, ditanya sebanyak 22 pertanyaan seputar skripsi hingga aktivitasnya selama kuliah. Jadi sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA, Rizal Fadilah, telah lebih dahulu diperiksa sebagai pelapor oleh Barreskrim Polri ya pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 yang lalu. Ini saudara, ini ungkapan kan kita tahu nih. Ini kita lewatin aja saudara. Ini adalah mungkin tentang pertanyaan soal TPUA itu ya. Ini ada lagi yang coba kita lihat, cuman itu doang nih. Yang ditanya-tanya lagi tuh ya kan, kalau Jokowi ditanya tentang, dia sempatnya ditanya saudara, dia ditanya tentang KKN di mana, tapi nggak dijawab. Ya kan, tentang bagaimana dia membuat skripsi, tidak dijawab. Berarti ada banyak yang tidak dijawab saudara. Mungkin KKN-nya dia nggak tahu saudara, dia KKN di mana, mungkin dia nggak pernah KKN saudara.
Dia hanya mendapat ijazah tapi tidak sesuai dengan prosedur, seharusnya begitu. Kayaknya sih saya melihatnya begitu ya. Dia mendapat ijazah tapi tidak sesuai dengan prosedur, saudara. Dan kalau tidak sesuai dengan prosedur, berarti dia mendapatkan ijazahnya ya walau alam, saudara. Itu yang tidak jelas. Coba kita ungkap lagi nih, ya kan ada sedikit ya. Ini setelah polisi periksa apa namanya uploader ijazah, ini coba kita lihat ya. Ini dari apa namanya Tempo, ya ini dari Tempo, saudara. Ini dari Tempo. Coba kita lihat dulu ya dari Tempo nih. Setelah polisi periksa uploader ijazah, ya ini saudara. Setelah polisi periksa uploader ijazah, ini giliran Jokowi, ya kan? Ini giliran Jokowi. Jadi Komisi Informasi menyatakan UGM yang harus membuktikan keaslian ijazah Jokowi karena bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Kita lihat di sini. Kita masuk beritanya. Jadi kasus ijazah Jokowi terus bergulir. Sementara Polda Metro Jaya memeriksa pengunggah bukti kelulusan dari UGM milik mantan presiden itu kemarin. Giliran Bareskrim Polri hari ini memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo. Jadi Dian Sandi yang mengunggah foto ijazah yang diklaim sebagai milik Jokowi di akun media sosial X pada tanggal 1 April 2025 mengatakan dirinya dicecar 25 pertanyaan soal dugaan ijazah palsu Jokowi saat memenuhi undangan klarifikasi di Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025. Ini tentang pertanyaan Dian Sandi, saudara. Dian Sandi ditanya di Polda Metro Jaya kan? Ini Dian Sandi sedang ditanya di Polda Metro Jaya ini. Coba kita ungkap lagi. Tadi pemeriksaan ya ada sekitar 25 pertanyaan. Masih seputar tentang unggahan ijazah Jokowi di media sosial X. Saya, itu kata Dian saat ditemui di Polda Metro Jaya kemarin hari Senin. Seperti dikutip dari Antara. Ini. Dia menjelaskan pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik seputar soal apakah dirinya mengenal Jokowi secara personal. Saya jawab bahwa saya hanya mengenal beliau sebagai seorang presiden. Saya bertemu dengan beliau itu di acara formal PSI tahun 2022 dan 2023. Itu ucap daripada si Dian Sandi. Tak hanya itu, jadi penyidik juga menanyakan dari mana dirinya mendapatkan sumber foto ijazah Jokowi tersebut. Dian menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan dari beberapa referensi, salah satunya dari teman kuliah Jokowi yang bernama adalah Andi Pramaria. Ya kan, Andi Pramaria yang kemarin saya ungkap itu, saudara. Tapi saya ditanyakan itu lebih soal unggahan. Ya kan, unggahan sebagaimana yaitu pada tanggal 31 Maret 2025. Sementara saya unggah ijazah tanggal 1 April. Itu kata si Dian Sandi. Dia menyebutkan pihak kepolisian juga mempertanyakan soal niatnya mengunggah unggahan ijazah Jokowi. Saya jelaskan bahwa itu saya unggah karena banyak sekali pertanyaan yang menyudutkan saya ketika saya menceritakan Pak Jokowi. Ya kan, ketika saya menceritakan Pak Jokowi ini. Saya ditanya mengenai apa motif dirinya mengunggah foto ijazah Jokowi di media sosial X. Dia menyebutkan itu adalah keinginannya sendiri, saudara. Itu adalah keinginan sendiri. Saya marah karena Jokowi digitukan. Itu aja sebenarnya. Ya kan, ketika beliau sudah selesai dalam kurung tidak menjabat, ya kan, tapi masih saja diserang. Itu saya tidak terima. Itu kata si Dian Sandi ya, dia tidak terima dengan Jokowi dihujat terus.
Jadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo memenuhi undangan Barreskrim Polri. Ini tadi ya. Ini adalah hari tadi nih. Ini kita beralih tadi pertama dari Dian Sandi, sekarang kita ngobrol mengenai Joko Widodo ya. Jadi Presiden ke-7 RI Joko Widodo memenuhi undangan Barreskrim Polri untuk memberikan klarifikasi terkait laporan soal ijazahnya pada ini hari Selasa tanggal 20 Mei 2025. Jokowi tiba di gedung Barreskrim Polri pada pukul 9.43 WIB dengan menggunakan mobil Toyota Innova berkulir hitam. Jokowi tampak mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat dan celana hitam, ya kan, celana panjang hitam. Jokowi yang didampingi oleh tim pengacaranya tampak tersenyum namun tidak banyak komentar ya kan, soal kedatangannya dan langsung menuju ke lobi gedung Barreskrim. Nanti ya, itu kata Jokowi sambil berjalan masuk ke dalam gedung Barreskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, seperti dikutip Antara. Jadi sebelumnya Jokowi melalui tim kuasa hukumnya telah menyerahkan ijazah asli Jokowi, ijazah asli SMA, dan universitasnya kepada Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri pada Jumat ya, pada Jumat tanggal 9 Mei yang lalu, saudara. Yang bawa adalah adik iparnya ya. Jadi kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengatakan penyerahan itu karena adanya aduan dari Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPU Egy Sujana terkait dugaan ijazah S1 Jokowi palsu ya kan. Kami sudah serahkan semuanya kepada pihak Barreskrim untuk ditindaklanjuti dan dilakukan uji laboratorium forensik. Itu katanya di gedung Barreskrim Polri pada hari Jumat tanggal 9 Mei yang lalu tuh, ya kan, 9 Mei yang lalu tuh. Jadi ia menjelaskan bahwa ijazah asli tersebut dibawa langsung oleh perwakilan keluarga Jokowi, yaitu adalah Wahyudi Andrianto selaku adik ipar atau adik dari Iriana Jokowi, ya kan, lantaran merupakan dokumen yang sensitif. Selain adik ipar, ya kan, hadir pula ajudan Jokowi adalah Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah di Barreskrim Polri. Jadi penyerahan dokumen asli itu merupakan komitmen Jokowi dalam mendukung proses penyelidikan yang dilakukan di Dirtipidum atau di Tipidum Barreskrim Polri. Itu kata Yakub, saudara. Ya ini kalau ini adalah ungkapan orang lain lagi nih. Ini adalah berita tentang KIP, saudara. Dan itu tidak penting. Ini, saudara, ini adalah salah satu ungkapan juga ya. Dan tadi kita lihat ya bahwa yang namanya Jokowi itu sudah menyerahkan atau sudah mengambil yang namanya ijazah palsu dari Barreskrim Polri, saudara. Dan di waktu dia mengambil ijazah atau mungkin ijazah aslinya yang itu diberikan ya sama si tim penyidik, habis itu tim penyidik bertanya, saudara, ya kan, Pak Jokowi, bagaimana dengan kuliah Pak Jokowi, ya kan, bagaimana dengan apa namanya Pak Jokowi membuat skripsi, dan bagaimana atau kapan waktu itu Pak Jokowi melakukan KKN, saudara. Itu juga ditanyakan oleh tim penyidik ya tentang KKN Joko Widodo yang dipersoalkan. Dia tidak menjawab, saudara. Joko Widodo tidak menjawab kapan dia ditanya waktu KKN-nya itu di mana, dia tidak menjawab. Jangan-jangan juga dia tidak pernah KKN, saudara. Ya, karena saya melihat di sini Joko Widodo tidak pernah KKN, juga Joko Widodo bisa memperoleh ijazah dari UGM itu mungkin melalui prosedur yang tidak benar kali ya. Melalui prosedur yang tidak benar, atau kalau kita dengar dari si Profesor Yusuf ya, Profesor Yusuf Leonard Hanuk ya kan, Profesor Yusuf Leonard Yahanuk itu mengatakan bahwa Jokowi ini drop out, saudara. Jokowi ini drop out. Ya kan, katanya biasanya kalau orang seperti Joko Widodo itu pada memasuki apa namanya semester keempat itu biasanya dia drop out karena dia tidak mencapai yang dibilang adalah
IPK 2, tidak mencapai 2, saudara, tidak mencapai IPK 2, akhirnya dia drop out dan tidak tahu tiba-tiba dia bisa memperoleh ijazah itu dari mana. Itu kan pertanyaan kita, saudara. Memang ini BIM salah BIM, saudara. Saya melihatnya BIM salah BIM yang dilakukan oleh Joko Widodo, saudara. Saya tidak tahu bagaimana cara Joko Widodo bisa memperoleh ijazah ini. Makanya kita tunggu, saudara, tanggal 22 itu nanti ada daripada saudara kita yang dari Makassar, ya kan, itu yang bernama Insinyur Komarudin. Insinyur Komarudin melakukan penyelidikan kepada semua, termasuk adalah rektor, termasuk adalah warek. Ada 4 orang warek itu dimintain keterangan sama si Komarudin, dan ada juga dari si semua saudara tanya, semua ada 8 orang menjadi akan ditanya oleh Bapak Komarudin, ya. Orang-orang dari UGM ini akan semua, dan ini adalah digugat, saudara, digugat oleh yang namanya Komarudin. Nah, inilah, ini adalah semua ungkapan-ungkapan kita, saudara, dan kita tahu tadi kita sedikit informasi mengenai Jokowi yang ada di Baris Krim Polri. Oke, sekarang kita pengen mendengar saudara kita Pak Suto Wijaya. Ya, Pak Suto mendengar tadi, Pak Suto, ya. Terus apa yang akan dilakukan, ya? Apakah akan kita lakukan dengan keadaan seperti ini, Pak Suto? Silakan. Ya, kalau mendengar desas-desus yang kami kami terima di warung-warung itu, memang kebohongan itu tidak terelakkan. Kebohongan ditutupin dengan kebohongan yang blunder, sangat tertawel-awel loh. Kalau kita mendengar dari cerita-cerita di warung itu, ya memang banyak yang menyampaikan bahwa ijazahnya itu asli. Cuma persyaratan mendapatkannya itu apakah terpenuhi? Iya. Apakah sesuai dengan prosedur itu, Pak Suto, ya? Apakah itu sesuai dengan prosedur? Karena dia katanya kan sudah DO, Pak Suto. Jadi dia itu semester 4 itu sudah DO, tapi mengapa dia kok bisa memperoleh ijazah lagi? Dia kan sudah DO, itu sudah keluar, saudara. Sudah keluar dari UGM. Ya kan, apakah itu dipublikasikan atau apa? Katanya kalau kita mendengar dari Pak Bang Tri, dia memperoleh itu dari Hari Mulyono, saudara. Ijazah Hari Mulyono yang dia peroleh, saudara. Saya nggak tahu nih. Ya kan? Silakan. Dan dari cerita awalnya waktu mendaftar wali kota Solo periode pertama, itu kan titelnya Dokter Andus. Iya. Itu pertama Dokter Andus. Iya. Begitu mendaftar ke Gubernur DKI, berubah menjadi insinyur. Iya kan. Jadi insinyur ini kan banyak kejanggalan-kejanggalan yang perlu kita buka. Ini yang nongol lagi mengenai sarjana ekonomi dan master manajemennya Iriana juga mulai dikolek juga ini, Pak Indro. Dia sarjana mana itu, Pak Suto? Iriana itu bisa jadi sarjana mana itu? Waduh, itu. Kalau menurut cerita sebelumnya, dia pernah kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Cuma itu tadi selesai atau tidaknya yang tidak jelas. Aduh. Jadi kayaknya ini memang keluarga ruwet ini, Pak Indro. Keluarganya namanya keluarga ruwet, benar, saudara. Ini namanya keluarga Jokowi, ini adalah keluarga ruwet. Memang benar, ruwet. Keluarga ruwetnya. Jadi bagaimana ya presidennya dia, ketua Mahkamah Konstitusinya adik ipar, wakil presidennya anak sendiri, gubernurnya menantu, iya, ya saudaranya yang menjadi manajer
Pertamina. Iya. Ada yang saudaranya menjadi menteri. Aduh. Ya gimana dikuasain oleh satu geng begini ini Pak Endro. Kalau KKN masih enak Pak Endro. Iya. Kalau KKN masih enak kan satu geng ini Pak Endro. Iya. Dan Parto betul-betul jadi kurirnya. Aduh. Gila. Terus Panglima TNI-nya juga menjadi pesuruhnya. Gila. Gila. Kan Iya. repot kan negeri ini Pak Indro. Jadi ruwet memang Pak Indro. Ya namanya tukang Pak. Bisa aja semua itu ditukangi. Nah, seperti tukang jahit itu, dia tukang jahit jas, dia sendiri nggak mempunyai jas itu Pak Indro. Iya. Biasanya begitu ya, biasanya gitu. Iya. Ya tukang jahit saja, Mebel. tapi dia bisa bikin jas. Iya. Tukang mebel, dia tidak punya mebel dia Pak Indro. Iya. Jadi Gila. tukang ketik, dia nggak mempunyai mesin ketik. Tukang bangunan, dia tidak mempunyai rumah Pak Indro. Oh, itu malah relat itu tukang bangunan, tapi dia nggak punya rumah. Dia bisa bangun rumah orang. Nggak ada, banyak sekarang ini terjadi banyak. Itu. Di sekeliling kita juga melihat seperti begitu kan. Tukang bangunan, saudara, ini tukang bangunan. Terus rumahmu kamu di mana? Nggak punya rumah loh, saudara. Ya karena berarti karena dia mungkin pendapatan dia tidak seberapa, yang penting dia bisa buat makan, itu kan begitu. Gila kan? Gila. Nah, ini ketimpangannya di negeri kita kan di situ Pak Indro. Ketimpangannya kita di situ. Sementara orang yang kaya mengeluarkan duit malah nggak karu-karuan, dan mengeluarkannya bukan di negeri kita. Berobat ke luar negeri, pesiar ke luar negeri, anak kuliah ke luar negeri, sementara ngambil duitnya di negeri kita. Tapi coba tadi kan gini Pak Suto, tadi kan dia bayar pengacara itu kan pokoknya setiap kali ketemu itu kan bayar, nilainya berapa saya nggak tahu, saudara. Dia Ya anggap aja lah, dengan pengacara itu ya, gila, saudara. Silakan. anggap aja lah satu hari kita bengkakkan aja, satu harinya 1 miliar. Tabungannya dari bank mungkin satu harinya juga lebih dari itu Pak Indro. Betul. Mata tabungannya. Betul. Terus belum pendapatannya dari ini saham-saham sama obligasinya. Iya. Berani begitu kan mesti pendapatannya lebih Pak Indro. Iya. Iya kan Pak Indro? Ya dia jalan-jalan kemarin ke apa namanya Sumatera itu kan dia ngajak keluarga, saudara. Saya mendengar dia mengajak anak, mengajak cucu-cucunya juga, terus main-main di apa namanya di Medan, segala macam, saudara. Dia balik lagi, pokoknya sedang poya-poya, saudara. Duitnya itu banyak, saudara. Duitnya banyak. Ya, ada duitnya dia itu banyak sekali. Gila, saudara. Kalau yang untuk keperluan dia poya-poya Pak Indro. Tapi kalau untuk baser cuma 400 perak loh Pak Indro. Iya, iya, benar. Itu. Terus untuk kurirnya ya kurir itu tadi, kurir COD. Itu biasanya adalah 400 rupiah per ngirim, saudara. Dia per ngirim 400 atau 500 rupiah itu per ngirim dia dibayar, saudara. Per ngirim. Pokoknya satu kali posting. Satu kali posting itu nilainya 400 rupiah atau 500 rupiah, saudara. Gila, saudara. Iya. Tapi sekarang kan sudah mulai agak kurang kan Pak Indro? Yang mulai karena sudah ada yang ditangkap. Karena sudah ada yang ditangkap di Polri. Sudah termasuk basernya dia itu. Termasuk basernya dia, Pak. Silakan. Jadi gimana caranya memperbaiki negeri kita itu dari mana ya? Aduh, nggak tahu.
Dimulainya dari Mau- mana kita pun bingung ya Pak Suto. Mau memperbaiki negara kita itu dimulainya dari manapun bingung, saudara. Silakan. mulainya dari mana? Mau katakanlah perampasan aset, penegak hukum kita nggak karu-karuan, Mm-mm. nanti asetnya dirampas, bukan disetor ke negara, malah menimbulkan koruptor baru dari APH kita, kan Pak Indro? Aduh, lah hari ini aja ada penyelidikan di apa Kemnaker ya. Kemnaker itu diselidiki saudara oleh si apa namanya KPK saudara. Ini saudara itu adalah mungkin tempatnya si Ebenezer itu diselidiki saudara, banyak ada apa namanya pencurian duit atau bagaimana itu ya kan. Gila saudara. Pokoknya sudah nggak karu-karuan memang negeri dia di Nggak karuan-karuan. di Pak Indro. Mm-mm. Ruwet memang Pak Indro. Mau menyelesaikan dari mana? Media-media apa orang-orangnya pun juga kita lihat mereka tidak ada yang bekerja itu, lihat tuh. Saya melihat orang-orang anak buah daripada si Prabowo Subianto, mereka sepertinya tidak bekerja, saudara. Apalagi kalau misalkan bosnya sedang ada di luar negeri. Itu anak buahnya kemana-mana, saudara, nggak kerja. Memang saya bilang adalah negara kita itu autopilot, saudara. Berarti tanpa dikendalikan dia sudah jalan sendiri negara kita itu. Iya. Jadi negeri kita ini tidak ada pemerintahan pun tetap jalan kita Pak Indro. Sudah jalan ya, dibilang adalah autopilot, saudara. Autopilot. Mungkin malah lebih makmur kita. Betul. Lebih makmur kita Pak Indro. Iya. Lebih makmur kita, tidak ada pemerintahan itu, kita tidak ada penarikan pajak, lebih makmur kita. Iya. Tapi kita dirampok sama orang itu dengan yang namanya adalah ormas-ormas Pak Suto. Ormas-ormas yang meres, ya kan, yang meres. Tapi bukan kita, saudara. Ada orang-orang saudara-saudara kita juga meres itu nggak boleh tuh. Karena mereka tidak berani tuh. Yang karena Sekalinya itu, Pak Indro. tidak berani, saudara. Silakan. Yang di tempat samping kita yang sudah bubar itu, pindahnya ke Klaten Pak Indro. Apa itu? Pindah ke Klaten. Itu yang kelompoknya Alam-alam. grip atau alam itu. Iya, grip itu. Pindah ke Grip. Klaten. Pindah ke Klaten. Sudah berkurang ya, sudah berkurang ya si siapa namanya orangnya itu temannya Pak Suto itu, ya kan? Bosnya temannya Pak Suto. Di Jogja sudah ada sih ini siapa itu? The Marshal itu, Rosario The Marshal. Ya kan? Tapi itu potongannya tinggi-tingginya kurang lebih Pak Indra loh. Kalau Pak Indra rambutnya keriting, ini Pak Indra. Iya, tapi orang begitu saya pun berani, saudara. Asal jangan keroyokan aja. Kalau 1, 2 nggak apa-apa deh. Tapi kalau orang itu kan beraninya keroyokan. Orang-orang itu Keroyokan dia, Pak Indra. saudara. Nggak berani, ya kan? Itu kalau ngejar sepeda motor aja orang 12 Pak Indra. Lah iya, rombongan, salah aja rombongan, saudara. Orang 12. Mereka bukan ada fighter. Kalau fighter itu nggak perlu banyak-banyak, saudara. 1, 2 itu cukup. Ya. Mereka itu. Tapi yang latih juga oknum aparat kita, Pak Indro. Iya. Itu juga ada perlindungannya dari aparat kita, cuma ya nggak mau ngaku aja. Yang penting lantar orang ya dari tempat kita ya itu dipindahnya ke Klaten. Ya, Klaten kan termasuk Jawa Tengah kan Pak Indro. Iyalah. Mereka Jawa Tengah kan tahu sendiri kan. Tahu sendiri kan gubernurnya. Aduh, gubernurnya termasuk adalah alam-alam juga itu gubernur di sana itu. Iyalah. Kalau di Jogja kan gubernur kita. Partok, ya kan Partok. Kalau gubernur Yogyakarta nggak berani Tuhan Bewan, saudara, dia keroyokan juga. Orang-orang begitu. Iya. Jadi memang negeri kita ini negeri keroyokan Pak Indro. Keroyokan. Jadi ya kalau pewayangannya Kurawa lah Pak Indro sekarang ini. Besar dia omong tapi tidak ada ceritanya.
Jadi ya mau gimana lagi, kita mau closing saya pakai apa nih Pak Indra ya? Ruwet pokoknya Pak negeri kita ini ya. Negara kita masih Mau menyelesaikannya dari mana enggak ada ujungnya Pak Indra. Iya. Kalau ketemu media pun seperti kita juga, Pak, media-media seperti kita, orang-orang lain juga sepertinya sama. Itu dia juga merasakan keruwetan, saudara. Sekarang ini, sekarang ini NKRI ini baru ruwet. Ya kan, media-media juga ruwet, saya juga melihat ruwet ya. Karena yang namanya Joko Widodo sepertinya dia sekarang berlaku seperti orang yang disolimi itu loh, coba lihat. Jadi memang ternyata yang dijolimin malah tantok betulnya. Betul-betul direndahkan, rendah-rendahkan. Betul dihina, betul sehina-hinanya. Harusnya yang tahu gitu. Yang sedang direndahkan sama Joko Widodo itu adalah Parcok, saudara. Itu direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Orang namanya dikasih barang bukti aja ternyata hanyalah fotokopian itu. Dan dia mengatakan anggota polisi, ya kan, si Jokowi ini, saudara. Saya melihatnya seperti begitu. Nah, kalau menurut cerita-cerita yang beredar itu, seorang bintang 2 disuruh menyampaikan ke Sekjen PDIP, suruh diem, kalau nggak diem akan diperkarakan. Itu seorang bintang 2 Pak Indo kan, kalau pengakuannya pengadilan itu kan sedih tuh. Itu kan betul-betul direndahkan serendah-rendahnya itu bintang 2 yang menjadi kurir itu. Ya, menjadi kurir ya, bisa juga, benar. Iya. Cuma suruh ngantar beritanya, kalau nggak mau diem akan perkarakan ya. Cari perkaranya gitu, gila, saudara. Iya. Terus menurut ini kesaksiannya dari ini penyidiknya KPK, penyidik jadi saksinya pun nggak masuk akal. Malu banget Pak Indra ini sebenarnya kalau saya jadi penegak hukum. KPK kan semua ini Parcok semua, Pak Suto. Yang ada di KPK semua itu ya, aduh repot juga ya, karena mereka tidak mau tegak lurus ya, dia tidak mau bersih sih, ya kan. Karena memang tidak ada ketegasan dari si Prabowo juga. Prabowo tidak tegas, mendiamkan KPK main sembarangan, saudara. Harusnya ketegasan dari Prabowo Subianto yang kita harapkan ya. Silakan. Nah, sekalinya Pak Indo, kelasnya itu bukan kelas 82% sesuai popularitasnya yang didengungkan oleh survei itu. Sekalinya kelasnya di bawah 4%. Aduh, Si Jokowi itu cuma 2,6%. Nah, kalau mau menjadi ketua PSI kan 2,6% toh. Oh ya, benar dia soalnya. Dia rencana ketua PSI nanti bulan Juli ya. Sekarang sudah mulai pendaftarannya nih. Ya, karena kalau mereka mau mendaftar silakan, saudara. Jokowi takut, katanya Jokowi takut bersaing dengan orang lain, katanya orang lain akan takut kalau Jokowi ikut serta di PSI, saudara. Itu kata Jokowi sih. Kalau kelasnya cuma 2,6%, masih mending kita 16% toh. Ya. Ya, namanya tidak sampai tidak lolos, Pak Suto, tidak lolos ke ke gedung DPR, ya itu berarti sudah lolos, saudara. Tapi kan sempat menggelembung 3,6 tadinya Pak Indro. Itu kan ketahuan ketahuan digelembungkan turun lagi menjadi 2,6. Itu ketahuan kalau digelembungkan, saudara. Itu ketahuan kalau digelembungkan, begitu ketahuan langsung kempes, saudara, kempes. Sampai sekarang pun juga tidak tahu. Kita pengen melihat, saudara. Saya pengen melihat ya kan, Jokowi megang PSI. Saya pengen melihat, saudara, apakah nanti menjadi besar, apakah nanti semakin tertimbun dan hilang sama sekali. Saya nggak tahu itu. Silakan. Jadi kalau menurut cerita dari warung kopi itu Pak Indro,
Prabowo ini betul-betul disandra mengenai hasil pemilu, Pak Indro. Ah, masa sih? Masih disandra sih? Masa Prabowo masih disandra? Kalau dia berani memenjarakan Jokowi, daripada Jokowi mati sendirian, mati semua, akan dibongkar hasil pemilu. Mestinya 2 putaran, bukan 1 putaran. Ini yang beredar di warung-warung kopi, Pak Indro. Iya, tahu. Jadi disandranya di situ. Tapi kalau saya jadi Prabowo, sikat aja dulu. Prabowo masa posisi kata aja. Dari segala macam sudut juga Prabowo lebih unggul daripada si Jokowi, saudara. Bapak aja semua. Dan rakyat masih akan membela sama presiden yang sah. Kita dukung, saudara. Kalau memang begitu Kita dukung, sikat aja, nggak usah takut. Mati siji, mati kabeh, dia suruh membuktikan kalau dia betul-betul berani membongkar kemenangannya si Prabowo, berarti yang rekayasa si Jokowi juga. Dia juga yang merekayasa kan dia. Tapi yang merekayasa Prabowo kan penikmat. Iya. Jadi mestinya nggak boleh takut Pak Prabowo. Biar dibuka yang merekayasa kan dia. Kita mohon juga kepada Prabowo jangan takut ya kepada si Jokowi Widodo. Kalau Anda mendapat sandera itu jangan takut, babat aja semua itu. Kita dukung belakang yang namanya Prabowo Subianto ya. Kita tetap dukung karena kita ada di belakang Prabowo Subianto. Babat aja itu semua itu. Meskipun saya tidak memilih Prabowo, Pak Indro, tapi karena secara yuridis sudah disahkan dengan legal standingnya sebagai pemenang, ya saya harus taat, Pak Indro. Harus taat. Tapi yang kita taati juga jangan menjadi penakut. Ya, yang penting jangan takut, saudara. Takut itu berarti Anda benar-benar jadi meong, bukan macan, saudara. Kalau Anda takut berarti Anda benar-benar meong, bukan macan. Anda harus bersihin dulu. Bersihin dulu kan di tangannya si pembohong besar itu yang ada di lingkungan istana itu, bersihin semua. Mulai yang senior itu dulu. Yang senior itu carilah yang betul-betul loyal kepada Pak Prabowo, kan banyak dari. Ya, yang penting babat itu sekalian yang namanya pratekno, saudara. Kalau Prabowo bisa babat yang namanya pratekno, itu aman. Pratekno itu adalah orangnya Jokowi, saudara, yang melindungi Jokowi, dan di mana-mana itu adalah pratekno itu. Pratekno itu pegang penting. Prabowo harus berani itu, ya, menyingkirkan yang namanya pratekno, termasuk adalah Kapolri, termasuk adalah Panglima. Itu disingkirkan dulu itu. Kan orang-orang itu, saudara, Prabowo supaya bisa melenggang ya gitu. KPK rombak, mulai dari MA, MK rombak semua, semuanya, saudara. Harus diadakan, harus direbuil semua itu, saudara. Harus direbuil semua, harus dibangun semua sama Prabowo, saudara. Prabowo harus punya ketegasan gitu. Terutama penegak hukum dan Panglima TNI sama Kapolri itu dilibas duluan. Baru kita bisa merekonstruksi apa yang perlu kita bersihkan. Amin. Kalau penegak hukum kita itu sudah bersih, kepercayaan masyarakat dan dunia itu sudah pulih, ekonomi akan mengikut. Tapi kalau penegak hukumnya masih ruwet kayak begini, ya ekonomi kita juga ruwet, Pak Indro. Betul, Pak Suto, betul. Sekarang ini masih saya itu aja ruwet, Pak Indro. Udah mau jam 12 juga. Oke, terima kasih Pak Suto.